Tiga langkah ini akan membuat hidup Anda berubah. Dengan saya Edi, pada siang hari ini saya akan coba share sedikit tentang perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan berarti ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Dalam hal ini pasti sesuatu yang baik ya, yang positif. Tapi kenyataannya perubahan itu sangat menyakitkan, membuat seseorang, dalam hal ini pasti orang yang manusia ya, itu tidak nyaman. Nah, hal ini sebenarnya berkontradiksi dengan keinginan manusia yang ingin berubah ke arah yang lebih baik atau ada suatu perubahan kehidupannya. Sementara tindakannya tidak mengarah ke sana. Mungkin karena terpengaruh oleh alam bawah sadarnya yang mungkin sudah terbiasa oleh kondisi keadaannya. Karena memang manusia pada dasarnya itu suka hal-hal yang statis. Jadi suka yang terbiasa karena sejak kecil mungkin mereka sudah menjalani hal itu, kehidupannya seperti itu, sehingga pada saat dipaksa untuk berubah itu agak berat, membuat tidak nyaman gitu. Bahkan di dalam tubuhnya secara tidak sadar ada perubahan kondisi, entah itu ketidaknyamanan membuat dia jadi stres ya. Nah itu bahkan ada jadi sakit perut ya. Ada juga bahkan perubahan membuat dia jadi tidak nyaman di dalam metabolisme tubuhnya. Nah itu udah boleh dibilang udah tingkat yang berat ya, karena sudah mempengaruhi dia secara psikis dan fisiknya. Nah, untuk itu saya coba share tentang 3 langkah yang dapat membuat kita bisa melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang perlu kita pegang itu adalah kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kita bicara tentang zona nyaman berarti zona atau keadaan di mana keadaan kita yang biasa kita lakukan, udah terbiasa kita lakukan. Mungkin kita sejak kecil kita sudah terbentuk seperti itu. Akhirnya mau tidak mau kalau kita pengen sesuatu yang berbeda, kita harus keluar dari kebiasaan itu untuk berubah gitu. Contohnya misalkan saya berbicara tentang pengen misalkan badan tubuh lebih ideal ya. Ya, makanya kita melakukan aktivitas-aktivitas berolahraga yang tadinya mungkin susah untuk berolahraga, entah banyak alasan lah, entah karena waktu lah, entah karena memang tidak mempunyai sumber daya atau mungkin duit yang cukup untuk menunjang lewat nutrisi-nutrisinya. Pokoknya banyak alasannya itu. Tapi kalau kita pengen keluar dari zona nyaman berarti ada hal yang memang kita harus tekankan, kita yang harus paksakan untuk bisa dapat terjadinya suatu perubahan itu. Berarti kalau kita ingin turut berat badan ya kita harus lebih komitmen, konsisten untuk berolahraga gitu ya. Kita memakan atau meminum, memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita dengan kondisi yang seimbang gitu ya. Nutrisi yang baik, yang benar gitu. Lalu kemudian pola hidup, tidur cukup gitu ya. Tidak banyak begadang dan lain sebagainya. Sehingga boleh dibilang ini adalah suatu proses mengontrol diri mengarah ke arah yang berbeda, ke arah yang berubah karena kita pengen keluar dari zona nyaman untuk suatu perubahan yang lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu.
Itu adalah langkah yang pertama. Memang itu sungguh berat ya, tapi kita harus lakukan karena memang kita punya komitmen untuk itu. Yang kedua, yaitu kita harus tetap konsisten dengan visi kita. Nah, kalau kita bicara dengan visi, ya kita perlu merefleksi kembali diri kita dulu masing-masing ya. Apakah kita sudah mempunyai visi? Itu dulu. Karena kalau kita tidak mempunyai visi, ya sama aja kita mempunyai mimpi, kita mempunyai target, atau kita membuat suatu perencanaan apapun, tidak akan berhasil karena akarnya adalah visi. Jadi visi itu adalah akar daripada impian, akar daripada target. Jadi visi itu adalah pikiran jauh ke depan gitu. Itu adalah visi. Itulah yang menggerakkan kekuatan yang menggerakkan manusia untuk berbuat. Nah, untuk itu visi itu harus konsisten, selalu kita dengung-dengungkan. Kita harus selalu konsisten untuk kita lihat, harus kita dengar, harus kita rasakan, harus kita lakukan lewat tindakan-tindakan kita gitu. Nah, visi itulah yang membuat kita bergerak mengarah kepada suatu perubahan. Contohnya misalkan saya mempunyai visi dengan saya membuat video-video seperti ini secara konsisten. Saya akan berusaha setiap hari akan membuat konsisten video-video informasi tentang edukasi, tentang motivasi, tentang inspirasi ya. Tujuannya adalah pengen berbagi kepada 1% masyarakat Indonesia agar bisa cerdas, agar bisa sukses dan bahagia dengan informasi yang saya sampaikan. Nah, itu adalah visi saya ya. Nah, kembali lagi kira-kira visi teman-teman seperti apa? Nah, itu yang kembali direfleksikan kembali. Kemudian yang ketiga itu adalah hal ini merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu jangan sampai terlewatkan langkah yang ketiga ini, yaitu bahwa kita harus membuat langkah pertama. Artinya kita harus melangkah dulu agar semua itu bisa tercapai, agar perubahan itu bisa terwujud. Karena percuma saja kita membuat planning, kita membuat impian, target, bahkan dasarnya visi pun ada, itu percuma aja tanpa kita punya keberanian untuk memulai langkah pertama atau first step kita. Jadi pentingnya kita membuat keputusan untuk melangkah, yaitu kapan? Ya sekarang. Jadi untuk itu do it right now. Lakukan sekarang, jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau sudah ditunda udah beda lagi gitu loh. Perubahan yang terjadi kita tidak tahu, bahkan mungkin bisa jadi itu akan terundur atau bahkan kita kembali kepada kehidupan kita yang sebelumnya. Saya ambil contoh, misalkan kita membuat langkah, kita pengen menurunkan berat badan seperti tadi, berarti kita biasanya misalkan makan atau masukkan kalori ke dalam tubuh misalkan 7.000 kalori dalam sehari ya. Misalkan saja. Nah, sekarang kita mengurangi setengahnya menjadi 3.500 kalori setiap hari ya. Nah, itu diperlukan suatu konsisten komitmen untuk memulai. Kalau kita tidak memulai untuk melakukan dan mengontrolnya, niscaya tidak akan terlaksana yang namanya perubahan itu. Nah, itu yang dibilang artinya kita harus melakukan langkah pertama, karena tidak ada tujuan yang tercapai kalau kita tidak memulai melangkah. Justru itu ya, make first step right now. Jadi buatlah langkah pertama Anda. Sehingga selama kita berproses itu,
semuanya akan menuju kepada perubahan yang kita inginkan, kita cita-citakan bersama. Jadi saran saya, kita harus yakin dengan 3 langkah ini, maka perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin ini sharing saya pada sore hari ini. Bila Anda rasa video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda serta teman-teman Anda, silakan share, silakan komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, salam sehat, sukses dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Bye.